Oke. Who's this? Syarif. Oke, Syarif baru masuk. Oke, welcome Syarif. Kita baru aja mulai. Right, lanjut. Mana dia tadi ya? Ini dia. Oke, sebenarnya untuk code switching itu masuk ke dalam salah satu materi di language choice in multilingual society. Jadi di dalam masyarakat itu terbagi dua di dunia ini. Ada yang masyarakat multilingual, ada masyarakat yang monolingual kayak Inggris, kemudian Amerika Serikat itu disebut dengan masyarakat multilingual. Tapi kalau Amerika Serikat kayaknya sudah agak bergeser karena di sana kan banyak imigran ya, jadi lumayan banyak gitu bahasa yang digunakan. Kalau di Inggris ya memang bahasa Inggris ya bahasa utama gitu. Ada sih bahasa lain tapi minoritas dan itu tidak digunakan di hampir seluruh di hampir seluruh bagiannya gitu. Nah kalau kita tuh termasuk ke dalam masyarakat multilingual dan tentu saja di dalam masyarakat multilingual itu pasti ada bahasa pilihannya, oke? Dalam bahasa pilihan. Nah ketika kita banyak menguasai bahasa, ada satu teori yang akan muncul gitu. Ini ada satu fenomena yang akan muncul. Fenomena yang kalian ketahui sebagai bahasa anak Jaksel itu masuk ke code switching. Ya, itu masuk ke code switching sebenarnya. Nah, di sini ada satu contoh. Oke, Maurinya di dalam bahasa Mauri, tahu bahasa Mauri dari mana? Mauri. Nah, dengar nggak? Australia. Samoa. Ya, sorry, satu lagi tadi apa? Samoa. Bukan Samoa, bukan Hawaii. No. Australia but close. Australia tapi masih belum tepat, dekat Australia iya. Kira-kira suku ini Hawaii jauh ke AS itu. Itu di selatan AS. New Zealand, that's right. Maori itu adalah suku di New Zealand. Maori itu ada suku di New Zealand dan di sana juga mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi di New Zealand itu bukan hanya bahasa Inggris yang digunakan, tapi juga bahasa Maori. Kita lihat di sini, the translations is in capital. I think everyone's here except Nia. Bahasa Inggris. She says she might be a bit late, but actually I think that's her arriving now. Gitu. You're right. Tiba-tiba di sini pakai bahasa Maori. Saya juga nggak tahu gimana cara menyebutnya gitu. Kalian bisa baca di sini ya. Kia orang mere gitu. Akhirnya mai keite pehea koi. Hi Mir, come in. How are you? Itu artinya dalam bahasa Inggris. Tapi yang kita perhatikan di sini coba lihat. Dari kata you're right, tiba-tiba dia pakai bahasa yang lain. Kalau orang yang bukan bahasa Inggris itu ya, tentu saja akan langsung aware gitu. Maksudnya orang yang mengerti bahasa Inggris langsung aware. Bahasanya beda deh gitu. Ini bahasanya beda. Kemudian lanjut lagi di sini dia jawab gitu. Have you started yet? Blah blah blah. Have you started yet? Hello my friend, I'm fine. Have you started yet? Nah dia pun menjawab itu dengan code switching juga, mencampurkan antara bahasa Maori dan bahasa Inggris. Oke, ini yang terjadi di New Zealand. Salah satu contohnya. Oke, ini terjadi di New Zealand. Jadi code switching itu sebenarnya percampuran antara dua atau lebih bahasa di dalam satu kali tuturan. Ketika kita berbicara, making conversations, itu dinamakan dengan code switching. Kalau ada percampuran kode, istilah dalam code switching bahasa itu disebut dengan kode. Okay? Code switching itu adalah language switching. Tapi kalau di sini istilahnya pakai code, bahasa itu pakai kode. Oke, ini contoh nomor 2 nih. Saya ambil dari status orang random gitu, status orang random. Mungkin ini lebih dekat dengan lebih dekat dengan bahasa daerah kita. Coba cek di sini ada berapa bahasa? 3. Apa aja? Bahasa Indonesia, bahasa Betawi, dengan bahasa Dayak. That's right. Bahasa Dayak, bahasa Indonesia, bahasa Betawi. 2 bahasa daerah, 1 bahasa nasional ya. Oke, yang mana yang merupakan bahasa Dayak di sini?
Hunjun, hendak Hunjun, ya kayak kulukmu gitu. Kau mikir kare. Oke, kalau bahasa Indonesianya kalian identifikasi di mana? Mengapa selalu Mengapa selalu ingin tahu? Kehidupan orang, sedangkan kita tidak mau tahu dengan kehidupannya. Oke. Terus bahasa Betawinya di mana? gue pikirin? Gue gitu loh gitu ya. Emangnya gue pikirin gitu. Nah, di satu tuturan ini beliau ini menggunakan bahasa yang berbeda-beda gitu. Berbeda-beda, ada tiga bahasa malah di dalamnya ya. Tadi orang Maori cuma 2 bahasa, ini malah 3 lagi. Dan di dalam satu tuturan, dalam satu kalimat ya, kalau kita sebut di bagian semantik itu satu kalimat, dia bahkan menggabungkan 2. Oke, contoh, heran aku, 1. Mengapa selalu ingin tahu dengan kehidupan orang, sedangkan kita tidak mau tahu dengan kehidupannya. Oke, handaka pendak kah? Handaka hunjun kah? Kuluk para? Emangnya gue pikirin. Nah ini kan 1 nih. Ini kalau menurut beliau ini nih satu tuturan. Bahasa Dayak digabungkan dengan bahasa Betawi. Kenapa dia yang mikirin gue gitu loh? Ini dicampur lagi bahasa Indonesia sama bahasa Betawi. Nah ini lagi, selama saya tidak mengurangi behas gula melai humas serukmu, tiba-tiba pakai bahasa Indonesia lagi, dan itu objeknya langsung dicampur sama bahasa Dayak. Tidak lagi di bawah sini, tidak usah kepo lah gitu. Pakai kulukmu kau mikir kare, tidak usah kepo. Ya, ini termasuk ke dalam code switching. Oke, ini masuk ke dalam code switching. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang lebih dekat sama kalian kalau suka buka Twitter atau buka TikTok dan lain sebagainya, Instagram. Here. Kira-kira campuran bahasa apa nih sih? 2. English. Yes. 3. English. English Indonesia dengan Betawi. Indonesia dengan Betawi juga. Oke, ini yang kita sebut dengan fenomena bahasa anak Jaksel. Ini fenomena yang kita sebut dengan bahasa anak Jaksel. Jadi sebenarnya yang dilakukan mereka itu bukan hal yang wah banget, tapi sesuatu yang memang sudah lumrah itu terjadi di negara-negara atau daerah-daerah yang bahasanya itu lebih dari 1. Kita menggunakan bahasa lebih dari 1. Karena di Jakarta, terutama di daerah Jakarta Selatan, itu daerah-daerahnya orang kaya ya, otomatis anak-anaknya sekolahlah di sekolah internasional. Oke, sekolahlah di internasional. Kemudian mereka kan pasti belajar bahasa Inggris di situ. Nah, bercampurlah itu bahasanya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa daerah, yaitu bahasa Betawi gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang wah gitu, ya, bukan sesuatu hal yang wah. Ingat apa kata saya beberapa pertemuan yang lalu, pertemuan yang sebelumnya untuk sosiolinguistik, kita tidak ngejudge orang itu berbicara. Oke, kita tidak langsung hakimi orang itu berbicara, ini sombong, ini kayak gini. Tapi kita lihat di belakangnya. Kenapa ya kira-kira mereka bicara seperti itu? Kita investigasi, kita cari tahu kenapa. Karena tugas seorang linguis itu tidak menghakimi. Oke, tugas seorang linguis itu tidak menghakimi. Kita melihat sebuah kasus, sebuah fenomena, kemudian kita menjelaskan. Ternyata seperti ini loh, gitu. Ya. Nah ini juga kelihatannya kayak sombong gitu ya. Gue juga akhirnya mutusin gue gak bakal naruh tulisan gue di sini gitu. I still treat my writings with respect. Tiba-tiba dia switch lagi ke bahasa Inggris gitu. Nah dari sini kita bisa lihat kayaknya dia mau emphasizing something gitu. Kayaknya marah-marah, ngomel-ngomel nih. I know guys, tapi nulis yang benar itu nggak gampang gitu. Nah dari situ kita bisa tentukan ini adalah code switching. Kita lihat dia code switching. Yang dilakukannya adalah code switching. Dan ini yang dinamakan dengan fenomena bahasa anak Jaksel gitu. Dan alasan dibalik mereka melakukan itu tadi adalah faktor
ekonomi ya juga masuk, faktor sosial ya juga masuk situ. Faktor ekonominya karena di Daksel itu orang-orang yang pada kaya-kaya ya, daerah-daerah orang kaya, anak-anaknya ya sekolah di sekolah yang bagus, rata-rata di international school. Kemudian setelah itu faktor sosialnya adalah ya mereka memang seperti itu, gaya bicara di sekolah-sekolah itu mempengaruhi juga. Satu yang membawa akhirnya semuanya ketularan. Semuanya ketularan seperti itu. Oke, sampai sini paham nggak maksudnya code switching itu apa? Dari contoh 3 nih dulu. Ngerti, Ma'am. Ngerti, oke ya. Jadi kita tidak mesti nganggap orang tuh sombong banget sih, campur-campur bahasanya, belum tentu niatannya itu, belum tentu. Ya, nanti kita lihat apa fungsi-fungsi dari code switching. Ya, okay, next, code switching is a term in linguistics referring to use more than one language or variety in conversation. Code switching may apply to bilingual and multilingual speech situation. Kesimpulan dari 3 contoh tadi adalah code switching itu adalah istilah di linguistik yang mengacu pada penggunaan lebih dari 1 atau 2 variasi bahasa dalam percakapan. Oke, siapa nih? Oke, Rida. Lanjut lagi, code switching itu bisa diaplikasikan terhadap situasi-situasi tuturan di masyarakat yang mempunyai 2 bahasa atau lebih dari 2 bahasa. Right. Nah, sekarang kita cek dulu faktornya. Factors of code switching. Faktor yang mempengaruhi code switching. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada yang paling gede ya. Paling gede di sini to avoid misunderstanding. Untuk to avoid misunderstanding maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman. Oke, untuk menghindari kesalahpahaman itu biasanya 15%. Karena terkadang ada bahasa yang ada kosakata di dalam bahasa yang lain itu lebih cocok untuk menggantikan itu gitu. Dan lebih jelas, nggak ambigu maksudnya. Daripada dia nggak paham, mendingan saya pakai kosakata ini, dia langsung paham dia. Nah, itu factors untuk code switching. Yang pertama yang paling besar itu adalah untuk menghindari kesalahpahaman ketika berbicara. Oh, ini yang lebih gede deh, salah. 23, easier to speak. Easier to speak maksudnya lebih mudah untuk bicara menggunakan kata-kata tersebut atau menggunakan kalimat chunk of phrases tadi di dalam saya juga melakukannya sekarang ya. Lebih mudah untuk membicarakan itu, untuk berbicara ketika kita mencampurkan bahasa tadi. Mudah. Apa yang terpikir, itulah yang keluar gitu. Apalagi kalau mungkin kalian merasakan gitu ya. Kita mau misalnya pakai bahasa Indonesia. Terus bahasa yang kita inginkan itu nggak keluar. Kosakata yang kita inginkan tuh nggak keluar. Kemungkinan bahasa lain yang kalian pakai ya. Oke, kemungkinan bahasa lain yang dipakai. Kenapa? Untuk mempermudah kita berbicara. Oke, yang saya lakukan tadi, saya menggunakan kata chunk of phrases gitu. Karena yang terpikir di kepala saya sekarang untuk mempermudah saya bicara, supaya saya nggak ada pause-nya, itu yang keluar. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah. Sering? Sering? Pas kebingungan dari kata-kata bahasa Indonesia. Right, okay. Sama. Sering sekali terjadi sama saya. Daripada kita ngepost pembicaraan kita terus mikir kata kita gitu, mendingan pakai kata apa aja yang ada keluar kan. Akhirnya kita gunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau malah bahasa daerah gitu. Ini yang sering terjadi di rumah saya ketika saya bicara sama adik atau sama bapak saya. Gitu. Orang kan capek juga kita kelamaan mikir gitu. Ini apa ya bahasa ininya gitu. Orang yang ngomong sama kita juga capek nungguin gitu. Jadi untuk mempermudah kita bicara ya sudah campur aja bahasanya. Ya, campur aja bahasanya.
Oke, ini yang kedua. Kemudian untuk fill the gap, ini untuk fill the gap. Nah, ini yang saya istilahkan sebagai nyusun puzzle, tapi warnanya beda. Bayangkan ini ada 2 puzzle. Puzzle-nya sama, merah dan hijau contoh. Kita main puzzle nih di warna hijau. Campur aduk yang merah sama hijau. Kita ketemu warna merah, cocok nih di yang hijau. Tapi kan warnanya beda. Tapi dia bisa filling the gap. Ngerti nggak maksud saya gimana analoginya? Ngerti. Ya, cocok, memang cocok itu katanya, tapi bahasanya berbeda. Oke. Misalnya kata kalau mau ngomong jujur aja nih, gitu. Jujur aja nih. Aku pengen ke McD sekarang. Aku pengen ke McD sekarang. Mungkin orang mau campur pakai bahasa Inggris. Honestly, aku pengen ke McD deh sekarang gitu. Mungkin di pikirannya untuk nge-fill the gap itu, jujur aja nih, itu nggak kepikiran pada saat itu. Munculnya kata honestly. Oke, honestly, aku pengen ke McD nih sekarang. Jadi untuk filling the gap, untuk mengisi gap itu tadi, ya sudah apa yang keluar ya cocok lagi, pas lagi equivalentnya ya udah masukin itu. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan filling the gap. Bahasanya tuh artinya kosakata itu sama, cuman kita gunakan itu di bahasa yang berbeda. Dan itu kayak ngisi bolongnya gitu, ngisi bolongnya daripada ya nggak terucap aja. Nah, kalau yang ini did not the word. Kadang di dalam bahasa Inggris itu kan ada kata yang mewakili apa gitu dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita nggak nyebut itu secara panjang lebar, langsung pakai satu kata itu juga lebih gampang. Contoh, contoh nih kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak ada kata semangka. Di dalam bahasa Inggris itu ada watermelon. Oke. Lebih enak mana? Bu, saya mau beli watermelonnya 2 kilo. Dengan, Bu, saya mau beli buah yang bulat, luarnya hijau, tengahnya itu agak putih-putih, dalamnya warna merah, ada bijinya terus ada bijinya, warnanya merah dan rasanya manis. Enak mana? Watermelon kan? Iya, watermelon kan? Daripada kita capek-capek mendeskripsikan panjang lebar dan kita juga nggak tahu kata itu apa, nggak tahu kata itu apa yang mau digunakan, ya udah pakai kata yang simple tadi. Bu, mau beli watermelon 2 kilo. Dah, gitu aja. Oke. Nah, itu kalau kita nggak tahu katanya. Kemudian no similar words. Kata-katanya nggak ada yang mirip. Ya udah, kalau nggak ada kata yang mirip ya sudah pakai aja kata yang di dalam bahasa yang berbeda itu langsung dimasukin aja. Other, saya kurang tahu other siapa, mungkin ada alasan lain. Kemudian untuk emphasize, to add emphasis, kita menekankan sesuatu. Ya, honestly, pekerjaan kamu itu nggak benar. Honestly, pekerjaan kamu itu nggak benar. Honestly-nya di situ untuk menekankan bahwa kata honestly itu membuat dia itu sangat-sangat tidak senang, sampai-sampai bahasa Inggrisnya yang keluar gitu. Itu untuk menekankan sesuatu. For privacy, mungkin ini juga pernah kalian lakukan. Contoh, saya sama adik saya lagi belanja, terus kami membandingkan harga. Sering banget. Saya sama adik saya ngomong pakai bahasa Inggris, neng gitu. Supaya apa? Orang-orang yang di sekitar tuh nggak ngerti apa yang kami omongin. Nggak tahu sih ngerti atau nggak bahasa Inggrisnya. Pasti kami untuk privacy itu kami bicara pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Itu pernah nggak terjadi sama kalian? Pernah, Mem. Pernah. Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Wow, cool. Bahasa Arab, apalagi bahasa Arab ya. Nggak semua orang ngerti. Ya, pakai bahasa apa? Bahasa Jepang kok. Bahasa Jepang. Oke, cool. Ada wibu. Ya, kayak ini sering terjadi ya. Kalau menurut saya ini yang paling sering sekali terjadi di kehidupan saya.
untuk privacy ketika saya nggak mau orang lain itu tahu kami ngomongin apa. Ini kok emphasisnya 2 kali. Oke, kayaknya salah tulis ya. Ini saya ambilnya dari penelitian soalnya. Oke, itu ya, itu faktor-faktor dari code switching. Apa yang mempengaruhi sebenarnya dari code switching itu? Oke. Kemudian, nah terkadang juga kita meminjam ya, kita biasanya meminjam kata-kata. Kita meminjam kata-kata itu ketika kita tidak tahu equivalent atau padanan apa yang cocok dengan kata yang ada di bahasa pertama kita, bahasa yang kita gunakan, bahasa utamanya. Nah, ini biasanya due to lack of vocabulary of the primary language used to describe something. Jadi kalau misalnya mau ngomong bahasa Inggris nih, gagap-gagap, gagu-gagu, sebenarnya grammarnya tahu, itu biasanya lack of vocabulary. Kadang ada orang yang tensisnya kuat, tapi vocabnya yang kurang. Itu terjadi waktu itu sama saya. Pernah satu waktu di hidup saya, vocabnya kurang, tapi saya tahu tensisnya. Jadi ngomong gak tahu mau ngomong apa gitu, padahal saya bisa nyusun katanya, tapi terbentur dengan vocab. Nah, disitulah bisa masuk code switching. Kita ganti langsung masuk pakai bahasa yang lain di situ. Ya, all these have been suggested as factors to motivate people in code switch. Jadi faktor-faktor itu dia memotivasi orang-orang menggunakan code switching. Motivasi ini mungkin kadang-kadang ya tidak disadari. Seperti yang saya lakukan di kelas, itu saya tidak sadari. Sering kali tidak saya sadari. Maunya ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi ternyata ya tercampur juga pakai bahasa Inggris, tercampur juga pakai bahasa Banjar, atau tercampur pakai bahasa Dayak gitu. Dan itu tidak kita sadari. Terkadang code switching itu nggak kita sadari. Kita akan sadar ketika kita memperhatikan, observasi orang lain. Oh, dia ngomongnya campur-campur nih. Oh, dia pakai kata ini nih, gitu. Kalau diri sendiri biasanya nggak sadar. Tapi kalau kita yang observasi orang, itu itu yang saya lakukan. Iya, dia ini kayaknya campur-campur deh bahasanya. Okay? Dan itu wajar, itu lumrah sekali. And in some cases, people may not even be aware they have code switch. Yang saya katakan tadi, orang-orang tuh kadang-kadang nggak sadar mereka melakukan itu. Okay. Next, in code switching, people switch not because they cannot come up with an item in one of the codes. They switch codes for important social considerations. Nah, ini yang terjadi sama anak-anak Jaksel nih. Sama anak-anak Jaksel. Kadang-kadang kita switching ya, mungkin mereka switchingnya bukan karena mereka nggak tahu. Bukan karena mereka nggak tahu kata itu. Kalau yang ini, ya ini lebih cocok teori yang ini nih. Penjelasan ini untuk anak Jaksel tadi. Anak-anak Jaksel yang menggunakan bahasa Indonesia campur bahasa Inggris gitu. Bukannya mereka nggak tahu, mereka tahu. Apalagi orang terpelajar ya pasti tahu, kelasnya, sekolahnya top gitu. Tapi mereka menggunakan itu untuk konsiderasi atau pemahaman, bukan pemahaman. Consideration. Pengertian sosial maksudnya kita sama-sama mengerti nih. Itu yang dipentingkan. Consideration maksudnya mereka itu sama-sama mengerti kita ini sosialnya seperti ini, solidaritasnya seperti ini, ya sudah aku pakai, kamu pakai gitu. Ya. Jadi kadang bukan mereka nggak tahu, mereka karena social considerations-nya itu, saya pakai ini nih, kamu juga dong gitu. Ya. Dan itu yang lebih penting, solidaritas itu lebih penting. Ya udah akhirnya menyebarlah itu ke seluruh daerah gitu. Jadi bukan karena mereka nggak tahu, tapi karena kehidupan sosial mereka membentuk mereka seperti itu, kehidupan sosialnya mendorong mereka, dan itu solidaritas lebih penting daripada kosakata yang baik dan benar, ya udah pakai aja. Okay, they switch from one code to another completely. Okay, bisa mereka bisa berpindah kode atau berpindah bahasa itu dari satu ke yang lainnya secara lengkap. Entah itu di pronunciation-nya, entah itu di morfologi, grammar, vocabulary, code switching itu bisa muncul di unit manapun. Unit pronunciation misalnya, kata apa ya? Misalnya kalau kita mau bilang informasi pun itu pakai bahasa Inggris, tapi kita serap gitu ya, informasi.
Kemudian kalau misalnya di morfologi itu kayak kata jujurli itu, jujurli, jujur dan li gitu. Padahal di bahasa Indonesia tuh nggak ada kata li. Padahal kita mau bilang jujur aja nih atau jujur ya gitu. Kalau grammar ya satu ini satu kesatuan grammar itu kemungkinan mungkin kata kerjanya yang diganti. Aku mau go to McD dong, antarin. Aku mau go gitu. Itu masuk ke grammar. Kemudian kalau vocabulary saya kasihkan contoh adik saya waktu itu yang bikin saya tawa banget. Ya kayak bureng-bureng gitu katanya. Kayak kemudian dia pakai bahasa Dayak bureng-bureng. Nah itu kan vocabulary-nya yang digantikan di situ. Okay, there is no modification, adaptation. Tidak ada modifikasi, adaptasi. Memang bahasa itu memang kosakata dan bentuk structure atau bentuk susunan itu yang dimasukkan ke dalam bahasa itu. Jadi bedakan ya, borrow, pinjaman, bahasa serapan dengan code switching. Beda. Code switching itu langsung ngambil bahasa orang, masukin ke bahasa yang kita bicarakan. Kalau borrow, pinjem atau menyerap, itu sudah jadi bahasa kita. Oke, contohnya kata informasi. Saya perlu informasi. Informasi kan dalam bahasa Inggris itu information. Nah, yang kita gunakan di code switching itu information-nya. Saya perlu information. Aneh kedengarannya. Aneh gitu. Saya perlu informasi. Informasi itu adalah borrow, serapan, kata yang dipinjam terus diserap. Information itu bahasa Inggris. Ya, beda. Jadi code switching dan borrowing itu sangat berbeda sebenarnya. Dan kalau nggak salah ya tahun 2019 itu ada kamus baru, kamus KBBI baru ini lagi dari 2008. Saya punyain 2008, baru di-update lagi itu tahun 2019. Dan itu kalau nggak salah teman saya bilang yang kerja di kantor balai bahasanya bilang sekitar 19.000 atau 14.000 ya. Kata serapan baru ke dalam bahasa Indonesia. Banyak kata serapan baru, terutama dari bahasa Inggris. Terutama dari bahasa Inggris itu banyak serapan baru. Dan juga kata-kata yang diciptakan ulang gitu, dikreasikan ulang. Mungkin pernah dengar kata unduh kan? Iya, enak mana pakai bahasa Inggrisnya? Enak mana pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan? Apa dong? Download. Download, upload gitu kan. Download, upload. Enakan pakai itu. Padahal di bahasa Indonesia juga kita sudah digalakkan gitu, gunakanlah bahasa Indonesianya kalau emang udah ada. Contoh kayak kata HP itu kan sekarang pakai gawai kalau nggak salah. Gawai. Pernah dengar nggak kata gawai? Pernah ya. Itu kalau nggak salah HP itu, HP kalau nggak salah. Oke. Nah, ada yang mau cerita nggak sampai di sini tentang pengalamannya code switching? Ada 50-an orang nih hari ini. Ada yang mau cerita? Ada siapa? Josie, oke, Josie, please. Jadi tuh Josie pernah ikut webinar sama orang Malaysia. Mereka kan pakai bahasa Inggris juga kan, Mem? Yes. Terus pas ngechat di WA gitu, mereka tulis gini, dia ngechat gini, ini buat rujukan you follow. Jadi tuh kayak bahasa apa? Malaysia. Tadi dicampur. Apa bisa diulang lagi tadi, Josie? Bisa. Ini file buat tunjukkan you follow gitu. Buat tunjukkan you follow. rujukan Buat rujukan. Oke, buat rujukan you follow. Ya, oke. Bisa campur. Apa lagi? I'm sorry bila terkena perkataan yang make you feel kayak sakit hati gitu nah. Oke, make you feel. Dari situ aja kita sudah bisa tarik kesimpulan jelas banget itu code switching.
Oh my gosh. Ya, kalau di Malaysia apalagi di sana ya, bahasa Inggris itu kan memang bahasa kedua mereka. Ya, otomatis mungkin kalian juga dengar ya kali di Upin Ipin kadang-kadang ada bahasa yang nyempil-nyempil juga bahasa Inggrisnya. Tuh. Oke, Josie. Udah kerasa banget ya, ada campur-campur bahasa bahasa Melayu campur bahasa Inggris. Oke, good experience. Thanks. Oke, ada lagi yang mau cerita? Ada lagi mungkin nggak harus bahasa Inggris, bahasa Dayak atau bahasa Banjar atau bahasa apa gitu. Anybody? Mem boleh bertanya Oke, boleh. materi. Keluar dikit dari materi kita, Mem. Di pembelajaran Sorry, pembelajaran apa? sosiolinguistik tuh, Mem. Oke, sosiolinguistik juga. Materi kami kan kemarin tuh, Mem, tentang kode Mm-mm. switching sama mixing. Iya. Apa sih bedanya itu, Mem? Padahal kan kelihatannya kayak sama gitu, Mem. Emang sama. Emang sama. Ada yang bilang sama. Kalau bukunya Janet Holmes itu dia bilang code switching or code mixing sama. Beliau menyatakan sama. Tapi ada juga ahli yang bilang, saya lupa bukunya apa, pengarangnya juga saya lupa. Code mixing itu nggak sama katanya. Kalau mixing itu dia di dalam satu tuturan, kayak yang Josie tadi itu I'm sorry bila gitu. Itu kan masih dalam satu tuturan. Ini saya melihatnya dari dua ahli ya, bukan saya yang bilang, tapi saya melihat dari dua ahli. Satu orang, Janet Holmes, itu di bukunya Introduction to Linguistics, dia bilang code mixing or code switching. Or kan berarti menandakan dia sama. Kemudian setelah itu di bukunya saya baca dia tidak pernah lagi menggunakan istilah mixing. Jadi beliau anggap itu sama. Nah, ada satu buku lagi saya baca, saya lupa siapa pengarangnya. Beliau bilang code switching itu ketika kita mengatakan satu kalimat atau kata satu tuturan, kemudian tuturannya yang kemudian yang selanjutnya itu baru menggunakan bahasa yang lain. Contoh ini tadi, yang ini. You're right, satu. Kiara mere gitu. Nah ini kan satu tuturan, satu selesai. Baru dilanjutkan di sini. Nah itu dia bilang itu code switching. Satu bahasa, selesaikan dulu tuturannya, baru lanjut lagi ke tuturan yang lain. Nah, kemudian kalau code mixing itu yang kayak gini. Nah ini. Jadi buat apa gue taruh di tempat yang nggak bisa respect tulisan gue gitu. Yang di sini apa yang dicampur? Yang dicampurkan? Kata apa? Satu aja. Respect. Apa bahasa Indonesianya? Kayak Menghargai. That's right. Menghormati, menghargai. Oke, menghormati atau menghargai. Nah, beliau bilang itulah yang dinamakan dengan code mixing. Dia di dalam satu tuturan, ini kan satu tuturan. Jadi buat apa gue taruh di tempat yang nggak bisa respect tulisan gue? Gitu. Nah, respect di sini dia muncul di tengah-tengah. Dia menggunakan satu kosakata, satu vocabulary, munculnya di tengah-tengah. Tiba-tiba di dalam satu kalimat utama itu dia masukkan. Nah itu yang dinamakan dengan code mixing namanya. Ya, jadi terserah aja mau percaya teori yang mana. Kalau Janet Holmes bilang sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau kalau buku yang saya baca itu saya lupa, nanti saya cek lagi bukunya. Beliau bilang code switching itu ketika kita merupakan satu dalam kalau sosiolinguistik kita bilangnya tuturan, tapi kalau di dalam sintaksis kita bilang itu kalimat. Anggap aja kalimat ya, kayak ini tadi, selesai satu kalimat baru ganti pakai kalimat lain, selesai satu kalimat baru ganti lagi pakai kalimat lain. Itu switch, ditukar. Kalau mixing dia gabungkan di dalamnya gitu. Misalnya kayak tadi, aku mau go to McD gitu. Aku mau go to McD. Nah, itu kan di dalam satu kalimat tuh. Aku mau go to McD gitu. Aku mau bahasa Indonesia, subject verb gitu. Tiba-tiba di belakangnya ada infinitif lagi, verb to infinitif lagi, go to McD katanya. Nah, itu yang dinamakan
kalian code switching sama code mixing, tergantung dari teori apa yang kalian baca. Ya. Siapa tadi yang bertanya? Jelas? Ayu, oke. Sundari. Ayu Sundari. Bisa dipahami, Ayu? Ya, Mem. Oke, jadi terserah kalian yang judging gitu, yang mana yang mau kalian pakai. Tapi kalau biasanya sih kalau kami pakainya buku Janet Holmes, dan situ nggak tidak dibedakan. Tapi bisa juga kalau mau dibedakan, jadi switching itu ketika satu tuturan selesai dilanjutkan tuturan dengan bahasa yang lain. Kalau yang mixing itu gabungin vocab atau menggabungkan vocab atau mencampurkan vocab itu ke dalam ke dalam satu kalimat atau satu tuturan. Oke, ada lagi yang mau cerita, yang mau nanya tentang ini, boleh? Silakan. Saya tunggu dulu. Mem, nanya Mem, Ya, silakan ditanya. misalkan contohnya kayak gini, kayak Livi Renata tuh kan dia tuh pakai I sama you kan, kayak I nggak suka you itu tuh code switching juga kah? Yes, of course. Pakai bahasa Indonesia kan bahasa utamanya kan? Iya. Iya, itu code switching. Benar. Oke, ada lagi? Tadi ada 2 orang saya dengar. Ada lagi? Come on, don't be shy. Social linguistics class is actually my favorite class karena di sini mahasiswa terserah mau cerita apa tentang tentang kejadian di hidupnya atau pengalaman-pengalaman yang pernah dimiliki gitu tentang teori-teori ini, karena ini sangat dekat sekali dengan kita. Social linguistik itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita karena kita hidup bermasyarakat kan, tentu saja banyak fenomena yang terjadi. Oke, ada lagi tentang code switching? Any other? Diam-diam wae. Aduh, suara saya mulai sudah mulai hoarse. Nah, see, I use it. Hoarse. Serak. Itu. Ini yang saya gunakan tadi itu sebenarnya code switching juga. Saya lupa bahasa Indonesianya apa. Akhirnya saya pakai bahasa Inggrisnya. Itu sangat sering sekali terjadi. Suara saya mulai hoarse. Suara saya mulai serak gitu. Karena saya lupa bahasa Indonesia serak itu apa tadi. Oke. Right. Ada pertanyaan lagi? Ada yang chat. Oke, ketiduran belum absen. Udah Rida saya ini kan. Tadi pas Rida masuk udah saya tandain. No worries. Oke, tidak ada pertanyaan tentang code switching lagi? Izin nanya Mem. Oke, sure. Oke. Kan ada yang bilang kalau orang tuh misalkan ngomong pakai bahasa Inggris ke kita jawabnya harus pakai bahasa Inggris, soalnya itu tuh kayak sopan santun gitu Mem. Tapi kalau di dalam bahasa tuh termasuk kayak gimana gitu, kalau kita ngomong orang pakai bahasa, misalkan orang pakai bahasa Indonesia, kita jawabnya pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau di dalam bahasa apakah sopan gitu atau enggak gitu? Sopan atau tidaknya ya? Pertanyaannya kalau kita ada orang nih saya simpulkan dulu supaya saya lebih paham pertanyaannya. Ini ada satu orang bicara pakai bahasa Inggris sama kita. Kita jawab pakai bahasa Inggris juga gitu. Iya Mem. Iya. Oke. Depends. Depends. Tergantung sih kalau kayak gitu sopan tidak sopan. Tergantung apa dulu tujuannya. Pertama tadi tujuannya kalau misalnya bentuknya kesopanan, ya sopan. Kalau misalnya dia ngomongnya pakai bahasa Inggris, kita jawab juga bahasa Inggris, berarti kita kan menghormati dia gitu. Menghormati dia, Anda ajak saya pakai bahasa Inggris, ya saya ladeni pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk komunikasi, misalnya ya, tujuannya untuk komunikasi, mau pakai bahasa apapun nggak masalah. Contoh ibu saya di rumah, ibu saya aja yang pakai bahasa Dayak sama adik saya yang nomor 2 biasanya. Narai gawim, nggak ada aja. Itu
tidak menghormati ibu karena tidak pakai bahasa Dayak? Tidak jawabannya. Ya, karena apa? Tujuan utamanya adalah berkomunikasi. Cuman ibu saya pakai bahasa Dayak. Terus ya kami jawab, nggak ada aja gitu. Nggak ada aja. Tarai gawim, kata mama kan. Nggak ada aja. Nah itu bukan berarti kita tidak menghormati beliau gitu. Tapi kita aja yang nggak mood pakai bahasa itu. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Sopan tidak sopan tergantung dari tujuannya. Ya, tadi siapa yang bertanya? Putri, Mem. Putri. Makasih, Mem. Iya, sure. Ya. Oke, itu jawabannya. Nggak ada hubungannya sama hormat tidak hormat, itu tergantung tujuan aja. Alright, ada lagi? Mem mau bertanya, Mem. Ada lagi? Saya, Mem. Lagi ya? Oke, ada lagi? Saya tunggu. Saya, Mem. Ya, oke, siapa? Aryo, Mem. Aryo. Kenapa Aryo? Dalam bahasa Indonesia tuh ada nggak, Mem? Kayak peraturan dalam kode switching gitu, Mem? Kode maksudnya? Gimana? Kayak tata bahasanya tuh ada nggak yang menghubungkan yang kode switching tuh? Tata bahasanya? Bentar ya, saya memproses dulu pertanyaannya. Coba bisa di elaborasi lagi, dijelaskan lagi. Misalnya tuh, gimana lah, belum juga ngejelasin ya. Coba jelaskan coba. Dalam tata bahasa Indonesia tuh boleh nggak sebenarnya kode switching tuh, Mem? Ini juga tergantung. Jawabannya tergantung, oke? Boleh dan tidak. Boleh dan tidak. Ada dua jawaban kalau menurut saya untuk itu, Aryo. Yang pertama, ketika kita ada di ketika kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, contoh mana ya? Pemilihan Putri Indonesia ada contohnya. Pemilihan Putri Indonesia. Pernah nggak mereka campur-campur kode di situ? Kalau pernah nonton? Ketika menjawab, enggak kan? Ya. Di situ bahasa Indonesia. Jangan campurkan pakai bahasa Inggris. Nanti ada pertanyaan pakai bahasa Inggris, barulah boleh pakai bahasa Inggris. Nah, di situ pertanyaannya, kenapa? Karena ya memang situasi ya, untuk tata bahasanya sendiri ya harus menggunakan bahasa Indonesia, berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan code switching. Sebentar ya. Kucing ini. Meow. Meow. Rida kata boleh, Rida. Sorry. Cari bagi saham. Oke, ternyata kucing saya di atas atap dan suaranya itu emang luar biasa nyaring. Jadi mohon maaf ya kalau ada backgroundnya sedikit nanti. Backgroundnya nggak tahu juga, kucingnya ini paling berisik, kucing oranye. Ini yang paling berisik kucing saya di rumah. Oke, tadi apa ya jawabannya ya? Aryo bilang apakah tata bahasa itu pengaruh gitu ya? Tergantung situasi, boleh atau tidaknya. Nah, tadi yang saya bilang tata bahasa itu harus tepat, baik dan benar.
tergantung situasi. Jadi kalau misalnya situasinya kita tuh berada dalam pemilihan Putri Indonesia, ya nggak boleh dicampur-campur bahasa Indonesia. Ketika ditanyakan pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ketika ditanyakan pakai bahasa Inggris. Nah kalau di rumah ya bebas. Kalau di rumah ya bebas karena dia situasinya informal gitu. Kita ketemu orang tua, kita ketemu kakak adik, kerabat dan lain sebagainya. Ya udah bicara ya kayak ya suka-suka kita gitu, mau campur, mau enggak ada yang menyalahkan kita. Tidak ada masalah. Coba kalau di Putri Indonesia campur-campur bahasa ya dinilai sama jurinya ya bisa bikin minus gitu nilainya ya. Jadi pertanyaan Mario tadi jawabannya tergantung situasi, tergantung konteks ya. Gimana Mario? Jelas, Mem. Jelas, oke. Right, ada lagi pertanyaannya? Gimana cara gimana cara biar ngebiasain diri biar nggak switching? Latihan. Latihan. Soalnya kadang kayak tahu bahasa Indonesianya cuman kayak di saat itu nggak ya gitu. Yeah, I see. I feel you actually. I feel you. Maksudnya I feel you itu saya juga merasakan hal yang sama. Siapa namanya? Tidak. Oke, Lida apa Rida? Tidak Taya. Oke, Rida. Kalau Rida. untuk yang ini, oke Rida ya, bukan kalau Rida Taya. Sebenarnya latihan, harusnya memang latihan ya. Saya juga merasakan hal yang sama gitu. Karena ketika kita bicara seperti ini, terkadang ya saya katakan tadi, code switching itu kadang-kadang tidak kita sadari kita melakukan itu. Ya, jadi memang harus latihan di rumah untuk mengingat vocabnya itu. Ya kayak saya lakukan tadi, aduh suara saya mulai hoarse gitu. Padahal saya mau bilang kata serak. Jadi ada beberapa detik waktu saya untuk mengingat hoarse itu apa ya bahasa Indonesianya. Itu nggak bisa kita hindari. Tidak. Itu memang nggak bisa kita hindari ketika kita hidup di lingkungan multilingual seperti ini. Nah, itu fenomena yang sangat wajar. Ya, sangat wajar. Tapi itu bisa kita lakukan. Pencegahannya adalah ya latihan. Di depan kaca kita gunakan bahasa Indonesia gitu. Mungkin kasih diri kita sebuah tema. Usahakan sebaik mungkin jangan sampai pakai bahasa Inggris masuk dalamnya atau bahasa daerah masuk ke dalamnya. Salah satu saran saya sih seperti itu. Nah kalau saya sama kalian kan saya mengajar gitu. Nah di sini diri saya harus saya mau bilang kata conscious. Benar-benar itu susah sekali dihindari Rida. Conscious. Sadar. Itu hal yang tidak kita sadari, hal seperti itu tuh. Ya, tipsnya adalah yaitu tadi latihan. Kalau saya latihannya ya di kelas seperti ini. Kalau di luar saya juga latihan pakai bahasa Inggrisnya sama murid-murid saya. Ada beberapa siswa saya yang memang menggunakan bahasa Inggris full, ya jadi saya sudah terbiasa. Nggak ada switching sama sekali di dalam situ. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Nah kalau di sini kan kita janjinya setengah-setengah, tapi emang lebih banyak pakai bahasa Indonesia, jadi nggak masalah ya. Oke, that's okay. Itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang patut kita permasalahkan. Kecuali Rida mau ikut duta bahasa. Kalau mau ikut duta bahasa ya harus latihan. Tidak ada cara lain kecuali latihan di depan kaca, latihan bicara gitu dengan temannya. Coba buatlah diri itu aware gitu. Buatlah diri aware. Saya harus gunakan bahasa Indonesia. Oke, jangan sampai kata bahasa Banjarnya itu keluar lah gitu bahasa lainnya. Ya, Rida, gimana? Paham, Bu. Paham, oke. Nggak bisa kita hindari itu, ya. Buku itu juga bilang, buku Janet Holmes itu dia bilang percampuran bahasa, alih kode atau alih bahasa itu susah dihindari. Kalau kita bisa lebih dari satu bahasa, justru kita harus menganggap itu sebenarnya sebagai kekayaan. Itu sebagai kekayaan dari
budaya kita. Kita bisa campur-campur bahasa, kosakata kita sebenarnya kaya sekali. Itu harusnya jadi kebanggaan, ya. Jangan kita lihat itu sebagai kekurangan kita. Ya. Oke, ada lagi untuk code switching? Hari ini ramai banget diskusinya. Banyak yang nanya, biasanya hari-harinya ya cuek-cuek aja gitu. Ya, that's why I love sociolinguistics so much, because everybody will ask, everybody will tell me stories. Ya, di situ saya sukanya bicara tentang sociolinguistik. Banyak cerita, dan saya suka dengarkan cerita. Oke, ada lagi? Lagi? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk sosiolinguistiknya. Oke, untuk sosiolinguistik kita cukupkan, tapi masih ada satu teori lagi tentang pragmatik. Ya. Right, introduction to pragmatics. Saya dilihat? Bisa, Men. Bisa, Men. Ya, hari ini kita akan belajar juga tentang yang namanya pragmatik. Pragmatik itu, saya jelaskan dulu, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya dulu. When a diplomat says yes, he means perhaps. When he says perhaps, he means no. When he says no, he is not a diplomat. Kemudian yang contoh kedua, when a lady says no, she means perhaps. When she says perhaps, she means yes. When she means yes, she is not a lady. Jadi kira-kira maksudnya apa nih? Ada orang yang bilang iya. Gimana? Siapa? Makna ganda kan, Mem? Makna ganda, iya. Semacam itu makna ganda, tapi sebenarnya bukan ambigu. Ya, maknanya ganda, tapi bukan ambigu. Makna, ini ada kata, tapi kita lihat makna di balik itu. Jadi ketika kita bilang sesuatu, kita tidak langsung take it as literal meaning. Gitu. Maksudnya take it as literal meaning, kita nggak langsung telan-telan maknanya langsung gitu. Ya, misalnya kan ada seorang diplomat nih, dia bilang iya. Itu bukan berarti itu artinya iya. Dia mungkin dalam hatinya gitu ya. Oh, mungkin. Perjanjian ini akan kita laksanakan pada bla 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 bla. Ya, perjanjian ini akan kita laksanakan pada minggu depan. Ya-nya itu kemungkinan bermaksud mungkin. Ya-nya itu maksudnya mungkin. Ya itu maksudnya mungkin. Kemudian kalau dia bilang mungkin, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, itu artinya tidak. Ya, itu artinya tidak. Kalau dia bilang tidak, berarti dia bukan diplomat. Berarti dia bukan diplomat. Nah, kemudian, when a lady says no, she means perhaps. Okay. No, next time gitu. No, next time. Saya mau diajak dansa. Can I have your hand? No, next time. Mungkin dalam hatinya, bentar dulu, cari yang ganteng dulu gitu. Perhaps, nanti dulu gitu. Kalau mungkin dia bilang perhaps, she means yes. Itu malu-malu kelihatannya. Mungkin ya gitu. Ya mungkin. Tapi dalam hati bilang, iya, mau. Sebenarnya kayak gitu. This cat, really, seriously. Sana boy. When she says yes, she is not a lady. Dia bilang gitu. Nah, ini dikatakan oleh Voltaire. Oke, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari contoh ini? Apa kesimpulannya kira-kira? Atau saya kasih contoh satu deh. Ini ada cewek ngambek. Terus si cowoknya bilang, mau ke McD nggak? Enggak. Terus dibawakanlah makanan, tetap dia makan. Itu maksudnya gimana? Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Ya, dia bilang enggak, tapi yang dilakukannya itu berbeda dengan apa yang diomonginnya. Itu kira-kira gimana maksudnya? Bisa dijelaskan nggak? Gitu. Gimana? Ada yang bisa simpulkan? Saya minta kalian yang simpulkan.
enggak dibawa terus makan juga. Nah, maksudnya enggak itu apa? Kalau enggak itu kan oke, kalau orang bilang enggak, tidak. Apa namanya? Makna artinya itu apa? Nggak mau. Definisi. Kerjakan. Nggak akan dikerjakan. Ya, nggak akan dilakukan. Ayah. Awas, sana, kakimu gam. Bisa dengar saya? Bisa Sepertinya, memang. sepertinya tadi ada lost koneksi. Udah 2 hari speaking kayak gini. Udah udah lapor juga tapi nggak ada perubahan. Ya, oke. Saya tanya tadi tentang kata enggak tadi ya. Ada cewek ngambek gitu diajak cowoknya ke McD, dia bilang enggak, diajak toh makan juga gitu. Jadi maksudnya itu gimana? Kata enggak tadi. Supaya si cowok lebih memaksa si cewek. Supaya cowok lebih maksa cewek. Itu nanti masuk speech act ya, itu masuk speech act. Tapi kata enggak tadi menunjukkan bahwa si cewek ini punya makna. Punya makna untuk nyuruh si cowok paksa aku nih. Tes kepekaan. Iya, tes kepekaan, that's right. Tes kepekaan. Dia memang bilang enggak, padahal dalam hati itu bilang iya gitu. Tapi saya mau lihat usaha kamu. Saya mau lihat kepekaan kamu, seberapa jauh kamu mau maksa saya pergi ke McD. Padahal saya pengen banget pergi ke McD. Cuman saya mau kasih tahu saya mau karena saya marah sama kamu. Itu enggak? Bener enggak? Cewek-cewek. Betul. Ya. Kenapa? That happens to me. That happens to me. Ngelihat, tapi kan ada orang-orang yang bilang enggak beneran gitu. Dia tambah ngambek deh. Enggak beneran. Ya, itu yang dipelajari di di pragmatik. Itu yang dipelajari di pragmatik. Satu kata itu kadang artinya tuh berbeda dengan apa yang dimaksudkan. Apa yang dikatakan itu kadang beda dengan yang dimaksudkan. Tadi contoh kata enggak itu ada fungsi speech act-nya. Speech act-nya adalah untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu gitu. Tapi kalau enggak itu ya semacam kode, jadi harus dipecahkan dulu. Enggaknya enggaknya itu kita nggak tahu gitu. Iya beneran enggak atau dia hanya menunjukkan kemarahannya pada saat itu. Ya, next, what does those lines means? Maksudnya apa? Kalimat-kalimat di atas tadi itu. Maksudnya ada sesuatu yang terlibat, ada sesuatu dan lebih terlibat lagi di dalam komunikasi. Di dalam komunikasi itu tidak hanya apa yang kita ucapkan itu tidak hanya diterima begitu saja apa adanya, tapi ada lagi yang terlibat. More is involved, ada yang terlibat. Maknanya itu tidak hanya sebatas itu saja, tapi pasti ada yang mempengaruhi sesuatu itu terjadi. Ada kata-kata yang dibalik, ada makna-makna lain dibalik itu. Hanya di sini what one means, then the standard. Standarnya kata enggak ya berarti ya nggak mau, nggak akan dilakukan. Tapi enggaknya dia ini, ternyata enggaknya dia lapar juga. Enggaknya ternyata dia lapar. Itu kan di luar standar. Enggaknya enggak. Gitu. Ternyata kok iya, makan juga. Dan kata yes, perhaps, and no, each has a perfectly identifiable meaning. Maksudnya enggak itu ya enggak, iya itu iya, mungkin itu juga mungkin. Dia punya makna tersendiri, makna bawaan. Tapi ketika kita masuk ke dalam konteksnya tadi ada cowok, cewek lagi ngambekan, cowoknya ngajak jalan, dia aja bilang enggak, tapi ternyata tuh ikut juga dan ikut makan juga. Nah itu kan kata enggak kan jadi terviolate gitu, padahal enggaknya artinya enggak, tidak terjadi, tidak dilakukan, tapi malah kebalikannya. Nah itu dipelajari di pragmatik. Oke, satu contoh lagi, insya Allah. Maksudnya apa nih? Enggak jadi. Ketidakpastian. Insya Allah. Tidak Ada mau dengan apa? Mengerti? Tidak. enggak mungkin terjadi. Pasti. Menolak dengan gaya.
No fresh, ma'am.